Iya. Halo, selamat pagi. Ini hari yang mendebarkan karena Mas gue Nandra mau sunat karena ada ISK. Nah, ini sekarang aku mau mandi dulu karena udah packing, barang-barang juga udah mau dimasukin ke mobil. Mas gue Nandra tadi terakhir minum ada jam 4 dan jam 5 karena maksimal harus puasa mulai dari jam 5, operasinya nanti jam 8. Tuh anaknya masih bobo. Mas Abimanyunya udah bangun. Sekarang aku mau mandi dulu, terus kita lanjut lagi ya. Nah, aku udah selesai mandi, udah dandan, juga udah masukin barang ke mobil. Mas Gwinandranya juga udah ready, udah mandi. Sekarang aku mau langsung jalan ke rumah sakit ya, Dir. Jadi doain. Jujurnya ini galaunya sedalam-dalamnya galau karena ceritanya nanti harus dibius total. Nah, kita akan ceritakan lagi dan semoga nanti boleh sambil diliput ya. Kita maksudnya bukan diliput, maksudnya bisa sambil dilihat atau ambil video-videonya dikit-dikit. Jadi ibu-ibu semua bisa tahu kira-kira bagaimana sih prosesnya. Nih Gwyn yang mau sunat ya, bayi 5 bulan udah mau sunat. Oke, sampai ketemu di rumah sakit ya. Doain Mas Gwinandra semuanya lancar, amin. Dokter, Dedek sempat sembuh ya Dedek, muka Dadah. lancar ya. Love you. I love you, nyam gitu Bim. Ya, ya papa. Dadah sayang. Aduh, galau banget. Ya Mas Gwyn, sumpah galau banget, harus Mas Abimanyunya kan gak boleh ikut karena lagi pandemi gini. Dari di rumah sedih. Belum sedih mikirin yang ini juga. Ya Gwyn, waduh. Bismillah ya sayang ya. Halo Dir, sekarang kita sudah di jalan mau ke rumah sakit. Nah, kan kalau misalnya mau sunat nih karena bius total, jadi Mas Gwinandra harus puasa. Kebetulan puasanya disarankannya 2-4 jam, tapi suruh ambil yang tengah-tengahnya aja, jadi 3 jam. Akhirnya tadi terakhir nyusu jam 4 aku jejelin, jam 5 aku jejelin. Semoga nggak rewel karena ini sekarang kita on the way rumah sakit ya, 6:30 udah harus di sana. Jam 8 operasinya, bismillah, semoga gak rewel dan minta doain semuanya lancar, Mas Gwinandranya sehat, selamat semuanya, amin. Kita sampai ketemu lagi di rumah sakit, oke? Nah, kita sudah di lantai yang untuk operasi. Mas Gwinandra dipakai pensil dan pakai plaster, jadi begitu kosong kita lepas. Tuh ikut ngomong, doain aku ya katanya. Tuh. Gwyn. Gwyn, Iya. Gwyn, dicocokkan ya Ya, datanya. Gwinandra Janadi Nugroho Putro. 26 Februari 2020. Ya. Ya, sudah cocok ya Pak ya? Ya. Halo, Om pasang ya, dibilang ya. Iya Om. Pasang dong. Iya Om, aku pinter Om. Kok pinter? Iya. Ya mau. Mau. Oh, Gak apa-apa ya. ya. Pinter ya. Pinter, anak
pintar. Aduh, apa nih? Baru kenal nih. Hijau-hijau siapa ya? Iya, omnya baik ya ngasih tulang ya. Mana? Get pose. Queen. Doa ya. Ya. Queen. Oh, coba telepon yang Alex coba ke rumah ya. Bubu nggak berani gendong, takut minta nenen. Soalnya udah jamnya nenen. Bubu nggak berani gendong. Ya, maaf ya. Pinter ya ini anak pinter, jagoan nggak rewel ini. Udah pakai baju klasik. Nggak berani gendong karena takut minta nenen. Jadi papanya aja yang gendong ya. Nanti Bubu nemenin, aku tadi minta nenen kalau aku gendong sekarang. Nah ini aku lagi nunggu di depan ruang operasi. Tadi udah dibius. Aku nemenin sampai ke dalam, sampai waktu dibius. Terus sekarang aku lagi nunggu di depan ruang operasi, nunggu dipanggil. Kita tunggu ya. Bismillah, ini deg-degan dan pengen nangis sebenarnya. Ya. Nenen ya. Belum sadar ini. Belum sadar ya. Ya selesai ya. Udah tenang, udah nenen, udah ngobrol sama dokter ya. Kenapa gue? Oh masih kriuk-kriuk cium. Udah tenang nih, udah sadar berarti sebenarnya walaupun ngantuk. Tadi pas rewel tuh belum sadar kata dokternya kan. Udah tenang. Udah nenen, udah tenang. Bentar lagi mau ke kamar. Lagi nunggu mau pindah ke kamar. Alhamdulillah tapi udah selesai. Ini kita udah sampai di kamar. Emaknya tadi ikutan didorong nih. Cuman gak enak sama rumah sakitnya kalau mereka bukan. Karena Winandra tidak mau ditaruh, jadi maunya digagap. Dan lucunya adalah mungkin karena kita beberapa kali di rumah sakit ini nih kamar waktu aku ngelahirin Abimanyu. Sekarang dipakai sama Winandra, lagi bobo dia. Ibunya juga kayaknya mau tidur dan ngantuk. Ya udah merem dulu. Lapar dan ngantuk. Nih sekarang mau merem bentar, nanti kita cerita-cerita lagi ya. Nah, ibu ini lagi bobo. Sayang. Tuh. Halo dia, Queen. Udah bangun. Are you okay? Ya. All is well ya. Ya sayang. Iya. Hai darling. Queen ya ampun, abis sunat udah guling-guling aja ya. Iya ya. Lihat papa dia ceria banget dan udah guling-guling. Hey,
Tuh, ngambil guling bubu. Hai. Itu nggak sakit apa aja tengkurup gitu aja. Halo semua, nih aku udah selesai mandi. Mas gue ini lucu, dia udah tengkurup padahal ibunya galau banget. Terus tadi banyak banget yang nge-DM aku nanya, boleh di-share nggak pengalamannya, kenapa sih Mas Gwinandra itu sunat di umurnya dia yang baru 5 bulan. Nah, nanti akan aku jelasin. Ini aku masih pakai anduk, mandi keramas lumayan seger-seger ya. Ibu menyusui itu harus rajin mandi soalnya. Oke, jadi aku akan jelasin kenapanya, terus juga sebabnya apa, terus gimana pada masa pemulihannya, karena bikin penasaran pasti pasca disunat itu gimana sih seorang bayi yang masih di bawah 1 tahun. Nah, kita dengarkan ceritaku ya. Nah, jadi aku mau cerita sedikit. Tadi pagi setelah melewati fase penuh kegalauan ya mas, fase penuh kegalauan. Nah, aku akan cerita paskanya gimana. Nah, before-nya tadi kan karena ini musim pandemi, kebetulan juga yang boleh masuk ke dalam itu hanya bapak ibunya, dan itu pun ketika masuk ke ruangan untuk dianestesi bius total hanya salah satu. Nah, karena ibu-ibu itu lebih kepo, jadi akhirnya aku yang masuk ke dalam untuk sampai Mas Gwinandra ini hilang kesadarannya. Sejauh ini masih aman bobo. Tuh, alhamdulillah nggak rewel, udah nggak diinfus juga, nggak demam, cepat sembuh ya, amin. Halo dear, ibu-ibu di rumah sana, karena ini kan sudah diceritakan tadi ya gimana sih terus aktivitinya Mas Gwinandra gimana, jadi aku mau recap sedikit untuk ibu-ibu di luar sana yang kira-kira mengalami masalah yang kurang lebih sama. Jadi awalnya mungkin beda-beda ya, kata dokternya bisa jadi ciri-cirinya demam, berat badan tidak bertambah. Dalam kasus Mas Gwinandra ini 2 minggu sebelumnya ketika vaksin beratnya itu 8,2. Nah, kemarin tiba-tiba waktu cek setelah aku memergoki ada bercak-bercak orange kemerahan di popoknya itu, ketika cek ke dokter beratnya turun jadi 7,7. Nah, itu katanya memang biasa terjadi jika anak itu terkena infeksi saluran kencing. Nah, selanjutnya tadi seperti contoh Mas Gwinandra di popoknya tiba-tiba ada bercak warna orange kemerahan. Nah, itu salah satu cirinya, harus segera cek ke dokter, tanya ke dokter. Memang waktu itu aku langsung WhatsApp dokternya bilang ini nggak urgent, tapi besok boleh langsung cek aja untuk cek urin, takutnya ada ISK. Biasanya itu adalah ciri-ciri dari ISK. Nah, ciri-ciri dari ISK juga yang lainnya adalah bisa jadi ada demam, anak itu rewel, berat badannya turun, dan mungkin bisa langsung dikonsultasikan, tanya ke dokter ya, karena aku bukan dokter, jadi aku cuman bisa memberikan sudut pandangku gitu, karena aku ngalamin sendiri sama Mas Gwinandra. Jadi ya apa yang aku alamin aja yang aku share. Lalu abis itu pergi ke dokter anak, dicek urinnya dan urin kultur. Nah, urin kultur itu biasanya 5-7 hari. Kebetulan yang di kasusnya Mas Gwinandra bersih, tidak ada bakteri yang tumbuh. Dan akhirnya disarankan untuk cek ke dokter bedah. Nah, ketika cek ke dokter bedah itu ternyata memang bentuk dari penisnya Mas Gwinandra itu ujungnya memang kurang bisa terbuka, dan itu yang menyebabkan kotoran menumpuk. Padahal aku sudah semaksimal mungkin membersihkan, dan emang sempat curiga sih, kok ini kayaknya nggak bisa terlalu terbuka ya. Tapi kan aku pikir apa masih baby atau apa gitu, karena ya tidak terlalu paham lah gitu. Jadi akhirnya ketika dokter cek bilang ya ini memang karena ada masalah di ujungnya, memang harus dibuka, harus dilakukan tindakan sunat. Kemarin itu masuk ruang operasi, aku disuruh ganti baju karena aku akan mendampingi Mas Gwinandra untuk
sampai dia dibius. Ketika sudah dibius, dipersilahkan untuk menunggu. Ketika sudah selesai, kita dipanggil, dan seperti yang sudah dijelaskan oleh perawat, dokter anestesi dan dokter bedah anaknya, bahwa bakal rewel karena masih dalam pengaruh obat bius. Nah, jadi ketika rewel itu mata anak itu masih tertutup, berarti masih dalam pengaruh obat bius. Itu belum boleh diberikan ASI ya. Kan tadi kan masih puasa ya. Kebetulan Mas Gwinandra ini kasusnya dia belum mulai MPASI karena masih 5 bulan. Dan akhirnya setelah mata itu terbuka baru deh boleh diberikan ASI. Nah, mulai tenang dan tidur juga mungkin karena kelelahan menangis. Akhirnya tidur sambil menunggu dibawa ke kamar. Jadi buat ibu-ibu di luar sana yang kira-kira anaknya masih baby, masih di bawah 1 tahun dan harus dan cowok khususnya ya, karena kebetulan anakku cowok yang harus disunat, jangan khawatir, jangan sedih, jangan galau, karena memang tujuannya baik untuk kesehatan. Jadi kalau menurut saran dari dokter bedahnya, dokter bedah anaknya, memang baiknya dilakukan sebelum bayi berusia 1 bulan. Itu idealnya, karena mungkin ya lebih mudah dalam prosesnya. Nah, tapi jika kita memang tipe yang nanti aja deh sunatnya gitu, alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Nah, sampai terkena masalah, karena pas Abimanyu kan alhamdulillah sampai sekarang belum sunat dan alhamdulillah tidak ada masalah. Ya itu terserah dari ibu-ibu ya. Tapi kalau misalnya nanti sampai kejadian seperti Mas Gwinandra harus sunat, ya sudah, kita pokoknya jangan panik, segera cek, karena kita kan kapasitasnya bukan dokter, jadi lebih baik tanyakan kepada yang ahli, konsultasikan segera, dan jika memang harus ada tindakan segera dilakukan, karena apapun itu yang terbaik untuk anak, untuk kesehatan anak. Kebetulan ini vlog pertamaku, dan vlog pertama ini bercerita tentang proses sunat. Semoga banyak ibu-ibu di sana yang menjadi mendapatkan ilmu baru. Kalau misalnya ada kurang-kurang dalam penyampaian, mohon maaf, karena ini aku hanya bercerita dari sudut pandang sebagai seorang orang tua, bukan dokter, bukan ahlinya. Jadi aku hanya sebagai orang tua yang sedang sharing, sedang curhat. Kita sama-sama belajar sebagai seorang ibu, karena proses belajar tidak pernah selesai sampai kapanpun. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Muah.